Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bisa berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah, kajian fikih praktis dalam mazhab Syafi'i ya. Dan pada kesempatan ini kita akan masuk pasal ke-9. Alhamdulillah, pada kita semua walaupun masih kondisi pandemi seperti ini, kita masih diberikan kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kesehatan ini agar tetap ada pada diri kita dan kita mampu mensyukurinya dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam juga terhaturkan untuk junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita, dan semoga kita bisa istiqomah mengikuti ajaran beliau sehingga kelak di zaman akhir pantas mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Baik jamaah rahimakumullah, mari kita mulai pembahasan tentang kitab Safinatun Najah yang saat ini masuk ke pasal ke-9, yaitu mujibatul ghusli, yang mewajibkan mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, inilah tentang pasal tentang apa? Mujibatul ghusli, hal-hal yang mewajibkan mandi ya. Itu jumlahnya ada berapa? Sittatun, ada 6. Nah, yang mewajibkan mandi jumlahnya ada 6 perkara. Nah, yang pertama, ilajul hasyafati, yaitu masuknya hasyafah. Hasyafah itu bagian dari ujung zakar atau kemaluan laki-laki, fil farji, ke dalam farji atau kemaluan perempuan. Yang kedua, wa khurujul mani, keluarnya mani. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, wal haidu, yaitu haid ya, jadi karena haid itu juga mewajibkan mandi. Yang keempat, wan nifasu, yakni nifas, darah yang keluar setelah orang melahirkan. Wal wiladatu, yang kelima, yang mewajibkan mandi juga adalah terjadinya kelahiran. Nah, melahirkan ini juga perempuan. Jadi 3, 4, 5, nah itu pada perempuan ya. Haid, nifas, dan melahirkan. Dan yang keenam, yang terakhir adalah wal mautu, kematian. Nah, kematian itu juga mewajibkan mandi. Siapa yang wajib mandi? Bukan mayitnya, tentu saja. Mayit kan ya sudah nggak bisa mandi sendiri. Tapi yang masih hidup, yang berkewajiban untuk memandikan jenazahnya, mayit itu. Nah, baik, kita bahas satu persatu. Pada pembahasan ini tentang hal-hal yang mewajibkan mandi ada 6. Yang pertama tadi adalah ilajul hasyafati fil farji, masuknya hasyafah ke dalam farji, nah, atau bersenggama atau berjima. Nah, catatan tentang ini ada beberapa. Yang pertama, yang namanya bersenggama itu terjadi hubungan badan itu laki-laki perempuan ini ya,
Ini catatannya adalah yang pertama, baik itu yang halal maupun yang haram. Maksudnya apa? Kalau terjadi hubungan suami istri yang sah, maka itu halal ya. Terjadi hubungan itu adalah wajib mandi. Kalau terjadi yang haram, maksudnya apa? Perzinahan, itu juga tetap mewajibkan mandi. Yang kedua, terjadinya baik itu di depan ya maupun belakang, lubang depan, kubul maupun dubur. Jadi kan ya aneh-anehnya orang, tapi ini fikih, jadi kita belajar. Jadi kita ini bukan membahas pornografi atau sesuatu yang kotor, tetapi lebih karena kita ingin belajar ilmu fikih. Jadi kita ingin tahu untuk yang mewajibkan mandi itu apa. Jadi kalau terjadi ilajul hasyafati fil farji, maka itu wajib mandi. Baik itu ketika terjadi hubungan resmi memang suami istri, kemudian hubungan halal ya, itu wajib mandi, ataupun itu orang yang naudzubillah perbuatan perzinahan, itu juga wajib mandi begitu. Kemudian baik itu lewat depan maupun lewat belakang, begitu hasyafah masuk. Nah, ini pembahasan. Hasyafah itu adalah sekali lagi mohon maaf, ini bukan saruf. Nah, ini bukan ada kemaluan laki-laki itu ada bagian kepalanya dan juga ada batangnya, kan begitu nggih. Nah, yang namanya hasyafah itu adalah kepalanya ini. Nah, jadi bagian kepalanya zakar itulah yang namanya hasyafah. Maka yang menjadi kriteria ilajul hasyafati fil farji adalah ketika batasnya ya minimal kepalanya ini sudah nyemplung, sudah masuk ke dalam lubang farji itu, ya maka itulah yang namanya mewajibkan mandi. Kalau baru nutul-nutul begini ya, belum sampai masuk, itu belum terhitung terjadi jima. Ya, kalau baru tutul begini, tapi kalau sudah masuk plung, sudah kepalanya, walaupun ini batangnya mungkin belum, tapi di kepalanya sudah masuk, ini sudah dihukumi ilajul hasyafati fil farji tadi. Nah, ataupun lewat belakang juga begitu. Nah, itu haram ya. Itu haram. Tapi kalau ada yang melakukan seperti itu, maka dia juga wajib mandi. Tadi kepalanya sudah masuk, maka itu wajib mandi. Bahkan ditambahkan beberapa referensi yang saya dapatkan, salah satunya juga penjelasan para ustadz atau ustadzah yang cukup kita bisa mempercayai beliau, kapasitasnya adalah bahkan termasuk kepada mayat. Dengan mayat kan ada orang kelainan macam-macam nih. Ketika dia melakukan dengan wanita yang sudah meninggal karena kelainan, patenisnya dibunuh kemudian baru diperkosa gitu ya, itu pun juga mewajibkan dia mandi kan itu. Nah kemudian atau bahkan ada orang kelainan juga dengan binatang, misalkan dengan kambing atau apa, itu kalau ada yang orang melakukan seperti itu juga. Kalau bagi laki-laki ya tadi hasyafahnya masuk, kalau perempuan misalkan juga ada kelainan dengan binatang, misalkan sudah kemasukan farjinya tadi juga, itu mewajibkan dia mandi. Ini kelainan-kelainan ini sekali lagi tambahan sebagai wawasan untuk keilmuan kita, bukan untuk menggambarkan kebobrokan orang rusaknya, tapi itu salah semuanya. Perbuatan-perbuatan yang diharamkan juga semuanya kita jelaskan agar kita tahu kalau terjadi kondisi-kondisi seperti itu pada orang lain atau siapa, misalkan kita ditanya hal terjadi yang seperti itu, wajib mandi nggak? Wajib mandi. Kuncinya tadi masuknya hasyafah ke dalam farji ataupun berhubungan berjima tapi lewat jalan belakang dan lain sebagainya, itu juga mewajibkan. Cukup. Nah, ini pembahasannya sekali lagi dalam rangka kita tholabul ilmi, bukan untuk bicara kotor atau porno. Sekali lagi mohon maaf, ini ilmu ya. Yang kedua, yang mewajibkan mandi seseorang itu adalah khurujul mani, keluarnya mani. Nah,
keluarnya mani ini mewajibkan orang untuk mandi, baik dia ketika melalui tadi berhubungan suami istri, ataupun mungkin karena mimpi basah, orang tidur ngimpi, wah mimpi berhubungan ternyata berngimpi kan begitu ya, keluar mani, nah maka itu juga mewajibkan mandi. Oh ya, saya ulangi sedikit. Kalau tadi masuknya hasyafah tadi yang pertama ya, masuknya hasyafah ke dalam farji tadi, baik itu sudah keluar mani atau belum, tapi kalau sudah masuk tadi maka itu mewajibkan mandi. Nah ini nomor satu. Orang berhubungan baik keluar mani atau belum itu sudah wajib mandi. Nah kalau yang kedua, keluarnya mani baik berhubungan ataupun tidak melalui berhubungan, tapi kok dia sampai keluar mani maka itu juga mewajibkan mandi. Dan ada orang misalkan keluar dengan cara apa tadi, misalkan gara-gara tidur mimpi basah maka itu keluar mani wajib mandi, atau misalkan nonton sesuatu, melihat sesuatu yang tidak, atau membangkitkan hasratnya, nafsunya, nafsu birahinya sehingga keluar mani, itu juga mewajibkan mandi. Atau mohon maaf misalkan ada yang dengan cara dengan tangan melakukan onani. Oleh siapa? Kalau onani sendiri itu haram, tapi kalau bagi suami istri, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, ketika ada istri dalam keadaan tidak sholat, kemudian itu ada suami yang bagaimana caranya kemudian menjumpai istri sampai kemudian akhirnya walaupun tidak berhubungan kemudian suami bisa keluar mani, maka itu juga mewajibkan mandi. Nah ini yang kedua. Sekali lagi mohon maaf pada seluruh jamaah sekalian, ini kita sedang membahas ilmu. Saya berusaha untuk tidak menjadikan ini pembahasan menjadi satu yang kotor tetapi lebih ke arah saya ingin menyampaikan ilmu yang saya dapatkan untuk kemanfaatan kita semuanya. Keluarnya mani yang kedua ya, keluarnya mani baik itu melalui persetubuhan ataupun tidak, pokoknya ini keluar maka wajib mandi. Yang ketiga, wal haidu, haid. Nah haid, wal haid wan nifasnya 3 dan 4. Haid dan nifas ini tentu saja pada perempuan itu ada keterangannya. Nah sebenarnya dalam kitab Safinatun Najah ini juga nanti pada bab ke-21, pasal ke-21 juga membahas tentang haid dan nifas itu. Tetapi karena ini juga butuh penjelasan juga dalam hal-hal yang mewajibkan mandi ini, maka sekalian saya jelaskan saja. Dalam pasal ke-21 nanti atau mungkin suatu saat nanti kita membahas sampai di sana. Faslun aqallul haid yaumun walailatun. Nah, batas minimal terjadinya orang haid itu adalah sehari semalam. Itu minimal pada perempuan ya. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un wa akthar. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Dan biasanya umumnya wanita-wanita itu terjadi haid, menstruasi itu adalah 6 atau 7 hari. Wa aktsaruhu, dan sebanyak-banyaknya, paling banyak orang atau paling lama ya, paling lama orang dihitung sebagai haid itu adalah 15 yauman, 15 hari. Bilayaliha, 15 hari berikut malamnya. Jadi maksudnya 15 hari malam ya, sehari semalam ya, begitulah. Jadi 15 hari atau sampai 15 malam itu paling lamanya haid tadi. Maka kalau ada orang keluar darah haid kok sudah lebih dari 15 hari, maka yang selebihnya dari 15 hari itu terhitung sebagai darah istihadah atau penyakit. Ya, artinya apa? Dia sudah wajib mandi begitu sudah lewat 15 hari tadi dan sudah wajib untuk beribadah. Begitu. Nah, maka ketika dia sudah wajib mandi,
kok masih keluar tadi ya, masih keluar, maka ya itu istihadhah tadi ya, gitu. Sebaliknya kok nekat lagi rampung akhirnya belum selesai ya tetap saya, nah itu dia berdosa. Nah, orang wajib mandi itu setelah tadi ya selesai. Maka orang kok belum belum selesai masa haidnya tadi, dia melakukan mandi wajib gimana? Kalau dia meniatkan mandi wajib itu menjadi dosa, haram. Orang melakukan niat ibadah mandi wajib padahal dia tahu dia belum selesai masa haidnya, maka itu terkena menjadi haram. Loh kok haram? Iya, karena dia melakukan ibadah yang jelas-jelas belum diwajibkan mandi. Dia tahu masih masa, dia masih keluar kan gitu. Nah terus tapi kan gerah Ustaz dan sebagainya, itu mandi biasa, jangan diniatkan untuk mandi wajib begitu. Nanti semuanya begitu, termasuk melahirkan, nifas juga begitu. Kalau masih masanya dia belum selesai, belum tuntas, maka jangan diniatkan mandi wajib. Tapi kalau memang karena gerah dan lain sebagainya ya mandi saja. Tapi keramas, ya keramas itu kan bukan mandi wajib kan. Yang namanya keramas karena memang gerah, yaitu kan ada perempuan wah orang gatel, ya itu mandi saja keramas, tapi jangan diniatkan mandi wajib. Karena kalau dengan niatnya mandi wajib padahal memang urung wayahe, itu malah justru menjadi menyengaja niat ibadah padahal masih dilarang begitu, itu bermain-main begitu. Nah, kemudian masih tentang haid, aqallut tuhri bainal haidataini 15 yauman. Minimal waktu suci antara haid pertama dan haid kedua, antara dua haid itu adalah minimal 15 hari. Wa ghalibuhu arba'atun wa ishruna yauman aw salasatun wa ishruna yauman. Dan umumnya pada perempuan itu sekitar 24 hari atau 23 hari. Umumnya rata-rata perempuan jarak antara haid satu ke haid berikutnya, ya selesai haid pertama ya, itu jaraknya sekitar 23-24 hari, umumnya rata-rata begitu. Wala hadda li aktsarihi, tetapi tidak ada batas paling lama berapa jaraknya antara haid pertama hingga haid berikutnya, nggak ada batasnya. Karena ada yang sampai, ya mungkin kan ada ya wanita-wanita yang siklus haidnya itu tidak teratur, bahkan ada yang berbulan-bulan ke urung haid lagi begitu dan lain sebagainya. Cek dulu, jangan-jangan isi kan gitu. Nah tetapi kalau wanita yang memang haidnya yang tidak teratur, itu memang bisa sampai waktunya lama sekali, itu memungkinkan. Maka di sini tadi dikatakan batasan minimal antara haid pertama dan haid berikutnya itu adalah 15 hari sucinya ya, rata-rata sekitar 23-24 hari, tetapi jarak paling lama antara haid satu ke haid berikutnya kapan itu tidak dibatasi, tidak, masing-masing bisa berbeda. Nah, begitu. Nah, sementara nifas, aqallun nifas, ya ini masuk ke berarti tentang nifas yang keempat ya. Yang mewajibkan mandi yang keempat adalah nifas. Nah, nifas itu, aqallun nifas, paling sedikit waktu nifas adalah madjatun. Nah, hanya setetes atau sekejap mata. Jadi kan mungkin ada orang melahirkan tapi keguguran ya mungkin ya. Jadi darahnya nggak terlalu banyak. Nah, itu sudah keluar darah, itu berarti sudah dihukumi nifas ya, karena lahiran gitu ya. Ataupun keguguran atau lahiran itu sudah dihukumi nifas, dan mungkin banyak sedikit sekali darahnya, itu juga sudah mewajibkan mandi. Wa ghalibuhu arba'una yauman. Umumnya batas orang perempuan nifas itu setelah melahirkan sekitar 40 hari umumnya. Wa aktsaruhu sittuna yauman, dan paling banyak jaraknya orang nifas itu sampai 60 hari. Artinya apa? Begitu sudah selesai 60 hari, dia sudah harus segera mandi, walaupun mungkin masih ada sisa-sisa sedikit, mandilah, karena itu sudah wajib mandi 60 hari. Nah, selebihnya ya seperti kata di istihadhah. Kira-kira begitu. Itu penjelasan nomor 3 dan 4.
yaitu yang mewajibkan mandi yang ketiga adalah karena haid. Tentu saja wajib mandi ketika sudah selesai masa haidnya. Masa haidnya tadi adalah paling cepat dia sehari semalam, ya. Umumnya rata-rata 6-7 hari, dan paling lama maksimal 15 hari, gitu, ya. Tetapi kalau masa sucinya orang haid itu antara haid 1 ke haid kedua minimal itu adalah 15 hari suci. Paling lama berapa jarak antara haid? Bisa nggak terhingga karena mungkin ada yang nggak teratur. Sedangkan yang keempat tentang nifas itu paling sedikit adalah hanya setetes atau sekejap mata saja. Loh, kok sudah keguguran atau apa, darahnya sedikit, yaitu sudah termasuk nifas dan wajib mandi. Begitu wes memang resik, darahnya sudah nggak keluar lagi, maka itu wajib mandi. Rata-rata umumnya wanita itu nifas sekitar 40 hari. Tapi kalau paling lama kok masih habis 40 hari, kayaknya masih banyak, paling lama adalah 60 hari. Maka selebihnya sudah harus dipastikan ya ini pasti istihadah, begitu. Oke. Dipahami ya, semoga bisa dipahami. Kalau nanti ada yang salah silahkan komen di bawah video untuk memberikan pembenaran atau pelurusan terhadap keterangan saya yang barangkali keliru. Berikutnya yang kelima yang mewajibkan mandi adalah wal wiladatu, yaitu lahiran. Nah, orang melahirkan itu wajib mandi. Kapan dilakukan mandi wajib itu, Ustaz? Untuk ketika lahiran, berlahiran rampung resik langsung mandi, kan masih nifas, berarti ya nanti sekalian setelah selesai nifas. Loh, masa nggak mandi? Ya mandi saja seperti tadi keterangan saya, bahwa ketika dengan seorang perempuan melahirkan itu mewajibkan mandi, ya. Tetapi ketika masih ada nifas kan berarti harus selesai nifas dulu baru mandi. Jangan sampai masih kondisi yang haram untuk mandi kok jenengan tetap berniat untuk mandi, maka itu menjadi tidak dibenarkan, dosa bahkan. Jelas masih diharamkan untuk niat ibadah, melakukan ibadah. Kan mandi wajib itu ibadah, ya kan? Mandi wajib itu ibadah, niat. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari, ya, begitu, fardhan lillahi ta'ala. Maka niat mandi wajib itu kan suatu ibadah, padahal dengan dalam kondisi dalam tanda petik masih kotor, tidak boleh melakukan ibadah, maka jangan berniat mandi wajib saat itu. Tetapi mandinya ya mandi biasa saja, ya keramas, ya gen seger berlahiran, gen awain, tapi belum boleh niatnya mandi wajib. Mandi wajibnya kapan? Setelah selesai nifas sekalian, begitu, oke? Dan yang terakhir yang mewajibkan mandi adalah wal mautu, meninggal. Siapa yang wajib mandi? Yang hidup wajib memandikan mayatnya. Masa orang jenazah, waduh jenazahnya wajib mandi ya, masa adus dewe malah gila kan gitu ya. Yang wajib memandikan adalah yang masih hidup, begitu. Nah, sekalian ini lanjutan dari pasal ke-9 adalah pasal ke-10 tentang fardu mandi. Ini sedikit saja. Fardu mandi, faslun adalah fasal, furudul ghusli menjelaskan tentang fardu-fardunya, wajibnya, hal-hal yang wajib ketika mandi wajib. Apa? Ada berapa itu? Ithnani, ada 2. Yang pertama an-niyatu, niat. Jadi niat mandi wajib. Nah, saya niat mandi wajib lillahi ta'ala. Nah, gitu. Wa ta'mimul badani bil ma'i, dan membasahi atau meratakan air ke seluruh tubuh. Nah, 2 itu saja wajibnya mandi. Niat, yang kedua memastikan bahwa airnya itu rata sampai ke seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mana dulu yang dibasuh, Ustaz? Kalau sunnahnya dari sisi kanan dulu. Nah, kalau ada nanti kesunahan mandi wajib ada beberapa. Pertama ya bismillah, kemudian wudhu dulu. Wudhunya hukumnya apa? Wudhu sunnah sebelum mandi. Kemudian ya memastikan sudah bersih tadi, kotorannya dibersihkan terlebih dahulu, kemudian bismillah, wudhu, kemudian
kesunahan berikutnya adalah saat mengguyur itu tangannya sambil meratakan ke seluruh tubuh, memastikan. Kalau orang yang rambutnya panjang, baik laki-laki maupun perempuan, itu kan juga perlu dipastikan sampai ke pori-pori ya. Jadi itu kan juga perlu dipastikan. Kalau kemudian bagian-bagian tubuh ngomong sing lemu, maupun awal-awal rada lemu, jadi rada banyak lipatan-lipatan kulit, daging-daging sing rada berlebihan, magicomnya agak diangkat sedikit, kemudian biar memastikan airnya sampai ke seluruh lapisan kulit tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki itu harus terbasahi air. Nah, kemudian kesunahannya itu ya, jadi mendahulukan dari sisi yang kanan daripada yang kiri, itu kesunahan-kesunahan. Tapi kalau kembali ke pasal ke-10 tadi, fardunya mandi, fardunya mandi wajib itu ada 2 saja. Yang pertama niat mandi wajib, tidak harus bahasa Arab. Saya niat mau mandi wajib lillahi ta'ala, silahkan, itu sudah sah. Kemudian yang kedua, memastikan ratanya seluruh tubuh. Sabunan betul nopo-nopo, enggak apa-apa, tidak ada kewajiban mandi wajib itu harus samponan, harus sabunan dan lain sebagainya, sekali enggak. Yang penting niat dan seluruh anggota tubuhnya sudah terbasahi air. Begitu. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, 2 pasal sekalian kita bahas karena memang berkaitan. Pasal ke-9 tadi adalah hal-hal yang mewajibkan mandi, ada 6 ya. Yang pertama, karena masuknya hasyafah ke dalam farji. Hasyafah tadi adalah kepalanya zakar ya, ini ukurannya minimal nek wis nyemplung kabeh, nah itu sudah terhitung sebagai mewajibkan dia mandi. Walaupun urung sudah metu maninya ya, belum keluar maninya, itu sudah mewajibkan. Yang kedua adalah keluarnya mani. Yang ketiga adalah haid. Wajibnya kapan? Setelah berhenti haid. Yang keempat adalah nifas. Setelah berhenti nifasnya, maka kemudian wajib mandi. Yang kelima adalah terjadi kelahiran, baik itu kelahiran yang normal maupun kelahiran sesar. Kan sesar enggak? Iya, tetapi kan itu juga mewajibkan dia mandi. Nah, nanti setelah itu juga darah masih keluar banyak juga. Nah, itu dia mewajibkan mandi. Wiladah tadi mandi lahiran itu ya tentu saja setelah selesai nifasnya, baik lahiran normal maupun secara sesar, baik itu yang memang sudah lahir bentuk bayi atau calon bayi, artinya keguguran, itu juga mewajibkan untuk mandi. Begitu. Kemudian yang ke-6 yang mewajibkan mandi adalah meninggal, mati, mayit, itu wajib dimandikan oleh yang masih hidup. Nah, fardunya mandi wajib, yang wajib dilakukan untuk agar mandi wajibnya itu sah adalah ada 2. Yang pertama niat, dan yang kedua memastikan ratanya air ke seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Wah, nyemplung biur, nah ya gue wes kabeh. Atau kemudian guyur dan lain sebagainya, sekali berwis, wah gandeng, misalkan manten anyar masih malu-malu sama tetangga atau orang tuanya, wis biur, yang penting wis roto kabeh, langsung anduan meneh rampung sedelit, ya enggak apa-apa, asal sudah dipastikan airnya sudah masuk semua, nggak sampai sabunan, nggak samponan dan lain sebagainya, ya nggak apa-apa, itu sudah sah. Nah, barangkali itu yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan kajian ini. Semoga apa yang sampaikan ini ada manfaatnya buat kami pribadi pada khususnya dan buat panjenengan semua pada umumnya, jamaah rahimakumullah. Dan sekali lagi, kalau ada hal-hal yang salah, ada yang keterangannya kurang pas, mohon diluruskan, nanti beri komentar di dalam kolom komen di bawah video ini. Dan mari kita senantiasa bersama-sama bersemangat untuk mencari ilmu, dan ilmu-ilmu fikih begini ini memang hal-hal yang kejadiannya hampir harian ya, terjadi pada hari-hari kita. Kalau sampai kita tidak mengetahui ilmunya, khawatirnya nanti kita ini ternyata selama ini melakukan sesuatu yang masih salah, dan berarti nek salah kan berarti ibadah kita diterima atau enggak ya. Nah, itu yang menjadi
kekhawatiran kita. Beramal dengan ilmu insya Allah menjadikan amal kita bisa diterima oleh Allah SWT. Tapi amal orang nganggo ilmu, apalagi juga tidak mengikut pada orang yang paham ilmu, nah itu juga bisa saja tertolak amal. Dan naudzubillah min dzalik. Mari kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.